Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Sayyidah dari kelas PI3E. Di sini saya mengambil dari Kitab Riyadhus Shalihin bab 4 tentang jujur. Untuk hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis muttafaq alaih. Untuk logatan bahasa Sunda, eta an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyarios Nabi inna sidqa sanyana bener eta yahdi nuduhkeun ieu sidqa ilal birri kana kaalusan wa innal birra sareng sanyana kaalusan eta yahdi nuduhkeun ieu birra ilal jannah kana surga wa inna rajula sareng sanyana lalaki eta layasduku yakin bener eta si rajul hatta yuktaba sehingga dituliskeun si rajul indallahi pungguh Allah siddiqon kana anu loba benerna wa innal kadhiba sareng sanyana ieu bohong eta yahdi nuduhkeun ieu kadhib ilal fuzuri kana goreng wa innal fuzura sareng sanyana kagorengan eta yahdi nuduhkeun ieu fujur ilan nar kana neraka wa innar rajula sareng sanyana lalaki eta layak dibu yakin ngabohong ieu si rajul hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu si rajul indallahi mungguh Allah kadzaban kana anu loba bohong. Hadis muttafaq alaih. Nah, untuk penjelasan dari hadis ini yaitu inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan atau membimbing kepada kebaikan, maksudnya membimbing dan menghantarkan kepada kebaikan, yakni kebaikan itu amal soleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kita ke surga. Jadi orang yang jujur akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan orang yang baik akan membawa kita ke surganya Allah. Nah, selanjutnya wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya jika seseorang selalu berlaku jujur, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, karena dia itu contohnya dalam kesehariannya, dalam hal-hal yang dilakukannya selalu berlaku jujur, maka dia pun akan disebut sebagai orang yang jujur. Selanjutnya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada keburukan. Jadi jangan sedikit pun kita melakukan kebohongan karena itu merupakan suatu keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu membawa kita ke neraka. Jadi seseorang yang sering atau kebiasaan dalam kesehariannya melakukan kebohongan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan jika seseorang yang sering melakukan kebohongan, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sering berbohong. Karena apa? Karena mungkin dia sudah terlalu
sering melakukan kebohongan dalam kesehariannya, dalam rutinitasnya kepada orang lain, karena kebiasaan itulah yang membuat orang itu bisa dikatakan sebagai pembohong. Nah, dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwasanya jujur akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Sedangkan orang yang sering berlaku jujur, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan orang yang sering berbohong akan membawa kita kepada keburukan, dan keburukan tersebut akan membawa kita ke neraka. Selain itu, di sisi Allah, orang yang melakukan keburukan akan ditulis sebagai pembohong. Jadi, salah satu perangkat yang membahagiakan dan juga pastinya akan membawa kebahagiaan pada kita, ketentraman, kemenangan, dan juga sebagai solusi dari permasalahan adalah kejujuran. Sangat keliru jika ada yang bilang dengan kita melakukan kebohongan maka kita akan sukses. Padahal sesuatu yang dilakukan dengan kejujuran itu akan membuat kita sukses. Maka orang yang sukses itu salah satunya dengan berperilaku jujur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal pelogatan, penjelasan, dan yang lainnya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.